Wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mengubah PowerPoint atau PPT menjadi sebuah aplikasi di Android. Nah, yang kita butuhkan yaitu yang pertama iSpring Suite, lalu yang kedua website to APK Builder. Nah, langsung saja kita buka PPT-nya. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu kita akan mengatur ukuran dari slide-nya. Nah, kita klik design, lalu klik slide size, custom slide size, lalu orientation-nya kita pilih portrait, slide size-nya kita pilih yang on screen show dengan perbandingan 16:9. Lalu oke, kita pilih yang maximize. Nah, ukuran slide-nya sekarang sudah berubah sesuai dengan layar handphone kita. Lalu untuk menambahkan slide yang kedua, kita bisa kembali ke home dan menambahkan new slide. Sesuai yang kita mau, misalnya. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan background agar PPT kita menjadi lebih menarik. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan gambar yang bisa digunakan untuk kita membuat aplikasi. Kita klik kanan saja, lalu kita copy gambarnya, kita pindah ke PPT lagi, kita paste di sini, lalu kita klik kanan lagi dan kita crop untuk kita sesuaikan ukurannya sesuai dengan yang kita mau. Lalu kita tarik, kita sesuaikan ukurannya. Nah, lalu selanjutnya saya akan menambahkan icon agar lebih menarik. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan ikonnya. Caranya sama, klik kanan, kita copy saja. Lalu kita paste di PPT yang tadi. Nah, kita sesuaikan tempatnya. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan tulisan. Caranya yaitu dengan klik insert, lalu pilih text box. Nah, otomatis tanda panahnya akan berubah menjadi sebuah garis seperti ini. Lalu garisnya kita taruh di sini. Kita tarik saja. Lalu kita tinggal ketik yang mau kita ketikan. Nah, di sini saya mengetik start. Lalu kita ubah fontnya menjadi lebih besar sedikit. Baik, jika kurang sesuai, kita tinggal geser-geser saja. Lalu, selanjutnya saya akan menambahkan hyperlink agar ketika saya mengeklik tombol start ini, maka akan berpindah ke slide yang saya mau, yaitu misalnya ke slide 2. Nah, caranya yaitu dengan mengklik ini. Klik start tadi, tulisan start tadi, lalu kita klik kanan, kita pilih hyperlink, lalu kita pilih yang place in document. Nah, di sini akan tampil slide yang ada pada PowerPoint kita. Nah, misalnya ketika kita mengklik tombol start, kita mau ke slide 2. Nah, maka pilih slide 2. Lalu kita klik OK. Nah, otomatis nanti saat kita mengklik tombol start ini, maka akan berpindah ke slide 2. Lalu untuk menambahkan video dan materi, kita juga bisa melakukan dengan cara yang sama, yaitu dengan klik start, lalu kita tambahkan hyperlink juga. Namun di sini kita memasukkan dengan mengklik existing file or web page. Nah, kita copy saja,
link YouTube dari videonya atau link Google Drive yang sudah kita masukkan buku tadi ke sini. Address lalu kita klik OK. Sama dengan cara menambahkan hyperlink tadi. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan kuis dengan menggunakan aplikasi iSpring Suite. Nah, kita klik kuis. Nah, kita simpan dulu presentasinya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita pilih yang graded quiz. Lalu kita akan menambahkan pertanyaan dengan mengeklik question pada pojok kiri. Nah, nantinya akan tampil berbagai tampilan soal. Ada multiple choice, multiple response, true or false, short answer. Nah, kita pilih contohnya yang multiple choice atau pilihan ganda. Nah, kita bisa mengartikan soalnya di sini. Kita blok dulu, kita hapus, lalu kita ketikkan soalnya. Nah, misalnya seperti ini, lalu pilihan satu kita bisa tuliskan pilihan 1, kita juga bisa tuliskan pilihan 2, pilihan 3, dan jika ingin menambah pilihan kita tinggal klik ini lalu kita ketikkan pilihan yang akan kita buat. Nah, lalu untuk feedbacknya atau responnya saat siswa menjawab benar, maka kita bisa mengetikkan misalnya ya kamu benar atau apa, kita bisa paste di sini, kita bisa copy di sini saja. Lalu saat sudah selesai kita bisa men-save. Lalu kita bisa kembali ke PPT. Di sini saya sudah membuat sebuah PPT yang sudah saya desain. Sudah ada materinya. Nah, caranya sekarang kita akan mempublish PPT yang sudah kita buat tadi. Nah, kita klik iSpring Suite tadi, kita publish. Lalu kita ketikkan project name-nya. Nah, misalnya Kingdom Fungi 2. Lalu kita pilih foldernya. Lalu kita pilih format HTML5. Nah, lalu kita pilih publish. Kita tunggu. Nah, publish-nya sudah selesai. Lalu kita silang saja. Nah, kita coba cek apakah sudah ada publish-nya. Nah, ini Kingdom Fungi 2 yang sudah kita publish tadi. Nah, selanjutnya kita akan memasukkannya. Selanjutnya kita akan mengubahnya menjadi aplikasi Android. Nah, kita membutuhkan website to APK Builder ini. Kita ketikkan judulnya, misalnya Kingdom Fungi.
Lalu kita pilih, kita bisa mengcustom about dialog text ini menjadi misalnya hello, welcome to biology atau yang lainnya. Lalu kita juga akan memasukkan directory of local website tadi yang sudah kita publish. Kita klik choose folder, kita pilih libraries, kita pilih ini model Fungi 2. Lalu kita klik OK. Nah, kita juga bisa mengubah ikonnya. Kita pilih gambar misalnya ini. Kita klik open. Lalu kita juga bisa menambahkan loadingnya. Misalnya kita pilih yang ini loadingnya. Nah, pada saat loading nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, jika sudah semua, maka kita bisa mengubahnya menjadi aplikasi Android dengan mengklik Generate App APK. Nah, jika sudah selesai semua, maka kita bisa mengubahnya dengan mengklik Generate APK. Kita klik OK. Kita tunggu. Nah, aplikasinya sudah selesai dibuat. Nah, kita klik finish. Nah, kita keluarkan saja. Nah, ini adalah aplikasi yang sudah kita buat tadi. Nah, ini bisa kita pindahkan ke handphone. Aplikasinya dipindahkan ke handphone, maka kita perlu menginstalnya dengan mengeklik install. Nah, aplikasinya sudah terpasang di handphone. Sekarang kita coba buka aplikasinya, klik buka. Kita izinkan. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi modul Kingdom Fungi yang sudah kita install tadi. Untuk masuk, kita bisa mengeklik tombol start. Klik start. Kemudian kita akan diarahkan pada menu utama aplikasi ini, yaitu ada KD atau kompetensi dasar, materi, buku, video, dan juga kuis. Nah, kita coba lihat KD atau kompetensi dasarnya. Kita klik. Nah, berikut ini adalah kompetensi dasar yang akan didapatkan oleh siswa ketika mempelajari mengenai Kingdom Fungi ini. Lalu kita akan kembali ke menu utama. Kita akan mencoba melihat materi dengan mengklik materi. Lalu kita akan diarahkan pada halaman materi. Nah, pada halaman materi ini ada beberapa materi mengenai Kingdom Fungi. Coba kita klik salah satu materinya mengenai klasifikasi fungi. Nah, ada yang pertama Zygomicota, lalu next ada Ascomycota, next ada Basidiomycota, kita next lagi, dan yang terakhir ada Deuteromycota. Nah, lalu kita akan kembali ke menu utama. Lalu kita akan mencoba melihat buku, klik buku. Nah, berikut ini adalah beberapa buku yang bisa digunakan oleh
guru maupun siswa sebagai bahan ajar atau sumber belajar mengenai materi Kingdom Fungi. Nah, coba kita buka salah satu bukunya ya. Nah, buku atau e-book yang ada di aplikasi ini sebelumnya sudah di-upload atau dimasukkan ke dalam Google Drive. Nah, jadi jika siswa ingin mendownloadnya agar bisa dibaca ketika offline dari internet, maka siswa bisa mengeklik tombol download berikut ini. Nah, nanti otomatis akan terdownload dan masuk ke handphone. Lalu, berikut ini adalah tampilan bukunya. Nah, kita bisa scroll ke bawah untuk membaca materi-materinya. Kita kembali lagi ke aplikasi. Kita kembali ke menu utama. Lalu kita akan mencoba membuka video pembelajaran. Kita klik video. Nah, berikut ini ada beberapa video yang berkaitan dengan Kingdom Fungi. Coba kita play ya salah satu videonya. Nah, saat kita memplay videonya, maka kita akan langsung diarahkan ke YouTube. Kita aktifkan suara. Kita kembali lagi ke aplikasi. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengerjakan kuis. Kita klik kuis. Nah, kita akan langsung diarahkan pada halaman kuis. Nah, kita klik start kuis. Nah, kita akan diminta mengisi data diri kita, misalnya namanya Bunga. Lalu kelas 10 IPA 1. Kita klik start kuis. Nah, berikut ini ada petunjuk pengerjaan kuis. Lalu kita continue. Nah, kita jawab soal nomor 1 yang merupakan soal pilihan ganda. Nah, setelah menjawab kita bisa klik submit. Nah, jika jawabannya benar maka akan muncul sebuah pop-up seperti ini yang sudah kita atur pada iSpring tadi. Untuk lanjut ke soal selanjutnya, kita bisa mengeklik continue. Nah, berikut ini soal nomor 2, kita jawab. Nah, ini soal nomor 3 adalah soal mencocokkan. Jadi ini bisa digeser ya, kita geser. Kita coba. Jika jawabannya salah, maka akan muncul pop-up seperti ini. Nah, kita klik continue. Nah, ini adalah soal dengan jawaban pendek. Continue. Nah, jika sudah selesai, kita bisa melihat view result. Nah, saat kita melihat hasil, maka akan muncul nilai dalam bentuk presentase seperti ini. Nah, kita bisa klik next. Lalu kita sudah selesai mengerjakan kuis, maka kita bisa mengklik finish quiz. Lalu kita akan diarahkan ke menu utama pada aplikasi ini. Nah, sekian penjelasan mengenai tutorial membuat PPT menjadi aplikasi Android sebagai media pembelajaran. Semoga bermanfaat. Jika ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, silakan kirimkan ke email yang tertera di layar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.